Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Jifar S. Umar, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ternate. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester saya, yaitu proposal penelitian tentang yang berjudul partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sebuah studi fenomenologi yang merupakan pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait dengan proposal penelitian tersebut. Nah, latar belakang daripada proposal tersebut adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang menjadi kunci penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Nah, partisipasi yang inklusif berarti dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dianggap esensial untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik secara lebih tepat. Namun, meskipun pentingnya partisipasi masyarakat diakui secara luas, pemahaman tentang pengalaman dan persepsi individu dalam konteks partisipasi dan penyusunan APBD masih terbatas. Belum ada banyak penelitian yang menggali secara mendalam bagaimana masyarakat sebenarnya terlibat dalam proses ini, apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, dan bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membentuk persepsi dan sikap terhadap pemerintah daerah dan kebijakan anggaran. Nah, dalam kerangka ini, penelitian fenomenologis menawarkan pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif individu dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Nah, dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang makna dan signifikan pengalaman partisipasi, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan yang sangat penting. Kemudian motivasi penelitian adalah penelitian ini didorong oleh beberapa alasan yang mendasar dan penting. Yang pertama adalah keperluan akan partisipasi yang lebih inklusif. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabel dan juga transparansi. Yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dan yang keempat adalah menjembatani kesenjangan pengetahuan. Nah, dengan menggali lebih dalam pengalaman dan persepsi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori dan praktik partisipasi masyarakat dalam konteks penyusunan APBD, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintah di tingkat lokal. Adapun fokus penelitian ini adalah menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran dengan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD, sehingga fokus penelitian ini adalah bagaimana terlibat dalam proses penyusunan APBD dan bagaimana mereka dapat diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik. Nah, tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama adalah menguak pengalaman dan persepsi individu terhadap partisipasi dalam penyusunan APBD. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dampak partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Nah, kontribusi penelitian yang diharapkan adalah yang pertama adalah kontribusi teoritis. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD dengan menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu. Nah, temuan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti dan akademisi dalam kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, kemudian kontribusi praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya, masyarakat dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Nah, rekomendasi penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan strategi partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Selanjutnya kita masuk pada isi kajian pustaka. Nah, dalam isi kajian pustaka ini ada beberapa teori yang kemudian itu saya jabarkan untuk bagaimana mendukung penelitian yang saya kerjakan saat ini. Nah, teori yang pertama adalah teori perencanaan dan juga penganggaran. Dalam hal ini, teori yang akan dibahas dalam perencanaan dan juga penganggaran ini yang pertama adalah sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, eh, sistem perencanaan pembangunan nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2005 yang mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama adalah politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah atau top down, dan juga bawah atas atau bottom up. Nah, pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden dan kepala daerah dalam proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden dan atau kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden dan atau kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Nah, perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Para stakeholder antara lain adalah tokoh masyarakat, anggota DPR atau DPRD, camat, organisasi perangkat daerah atau OPD, dan sebagiannya yang diundang dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrembang dalam forum antar pelaku atau stakeholder dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Adapun pendekatan atas bawah atau top down dan juga bawah atas atau bottom up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah dengan melaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan juga desa. Selanjutnya kita masuk pada teori kedua, yaitu teori anggaran publik. Nah, anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan juga pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba, di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Nah, untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian, dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisis, dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan alternatif dan konsekuensi yang ada. Nah, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Nah, pengertian anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik harus memenuhi kriteria antara lain merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah atau pemerintah daerah. Anggaran berfungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah anggaran merupakan hal akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua adalah anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Selanjutnya, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan. Yang keempat adalah anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. Kemudian anggaran merupakan instrumen politik, dan yang terakhir adalah anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Nah, anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi.
menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran mutlak sangat diperlukan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan beberapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Nah, anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas dan eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Pada akhirnya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan dan penyerahan perancangan anggaran per tahunnya, akurasi perkiraan pendapatan, serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan atau konsensus dan terpublikasi. Nah, selanjutnya adalah teori penganggaran daerah. Nah, sistem penganggaran keuangan daerah adalah catatan masalah, rencana masa depan, dan mekanisme pengelolaan sumber daya anggaran, pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam hal tersebut itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Bulir 8 tentang keuangan negara. Nah, pengawasan yang baik, maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik, yang menurut Suarjono tahun 2005 menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Nah, salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat serta optimal. Hal itu senada yang dikemukakan oleh Hay tahun 1997 bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk yang pertama adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial, serta menampilkan akuntabilitas dan stewardship. Yang kedua adalah menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi. Bila dicermati lebih jauh, dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, selanjutnya, fungsi anggaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan negara, yaitu yang pertama adalah fungsi otorisasi, yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang keempat adalah fungsi alokasi, dan yang kelima adalah fungsi distribusi, dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Nah, prinsip dasar atau asas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dengan pengelolaan anggaran negara atau daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yaitu yang pertama adalah kesatuan, yang kedua ada universalitas, yang ketiga tahunan, yang keempat spesialitas, yang keenam akrual, dan yang ketujuh adalah kas. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dan dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Nah, demikian pula Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dan dalam pelaksanaan anggaran. Nah, sementara asas akrual dan kas terkait dengan pengakuan pendapatan dan belanja, pengakuan dan pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13
undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan dan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Selanjutnya kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori partisipasi masyarakat. Nah, dalam hal ini pengertian partisipasi masyarakat. Nah, kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah. Nah, partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, di mana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Kaho dalam Dirjen PMD Depdagri tahun 2008, bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan di samping faktor-faktor lain seperti tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah. Menurut Irene tahun 2015, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Nah, partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Nah, dalam hal ini adalah dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal yang paling signifikan atau paling yang menentukan adalah partisipasi masyarakat, karena dalam mencapai keberhasilan keberlanjutan program pembangunan, partisipasi dalam masyarakat, partisipasi keikutsertaan seorang dalam kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, dalam sekurang-kurangnya partisipasi masyarakat dalam keadaan tertentu dapat terjadi karena beberapa sebab. Antara lain adalah pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Yang kedua adalah pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Nah, yang ketiga adalah pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Yang keempat adalah pembangunan dipahamkan menguntungkan rakyat, tapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan. Nah, keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses dimulai dari awal sampai tahap akhir. Nah, oleh karena itu, T. Nadraha dalam tahun 1990 mengatakan bahwa partisipasi publik dapat terjadi pada 4 jenjang, yaitu yang pertama adalah partisipasi dalam proses pembentukan keputusan, yang kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga adalah partisipasi dan pemanfaatan hasil, sedangkan yang keempat adalah partisipasi dalam evaluasi. Nah, konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan. Nah, dalam bentuk-bentuk partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan juga partisipasi horizontal. Nah, yang disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Nah, partisipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada macam-macam partisipasi masyarakat. Nah, menurut Cohen dan juga Uphoff dalam Irene tahun 2015, partisipasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan yang keempat adalah partisipasi dalam evaluasi. Nah, hal itu senada dengan apa yang telah saya jelaskan tadi terkait dengan bentuk-bentuk daripada partisipasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori ketiga, teori fenomenologi. Nah,
fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti panestai, berarti menunjukkan dirinya sendiri, atau menampilkan. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani berasal dari bahasa Yunani, yaitu pahainomenon, yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi si pengamat. Nah, dalam hal ini metode fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Nah, dalam hal ini, dalam fenomenologi, bagaimana si peneliti itu dia mengambil setelahnya itu dia menafsirkan hasil-hasil daripada wawancara, hasil-hasil realitas yang terjadi dalam dunia untuk diinterpretasikan dalam kesadaran pribadinya. Nah, fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dan pengalaman seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami seseorang akan tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu. Sejalan dengan itu, menurut Lidjon dan Voss tahun 2005, fenomenologi berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa atau suatu kondisi dalam persepsi kita. Nah, pengetahuan berasal dari pengalaman yang disadari dalam persepsi kita. Dalam hal ini, fenomenologi berarti memberikan sesuatu datang, mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Dengan demikian, di satu sisi makna itu timbul dengan cara memberikan realitas atau fenomena pengalaman itu untuk membuka dirinya. Nah, di sisi lain, makna itu muncul dalam hasil interaksi antara subjek dan fenomena yang dialaminya. Nah, berikut adalah beberapa pengertian fenomenologi lainnya. Yang pertama adalah fenomenologi adalah studi tentang esensi-esensi, misalnya esensi persepsi, esensi dan juga esensi kesadaran. Yang kedua adalah fenomenologi merupakan filsafat yang menempatkan kembali esensi dalam eksistensi, bahwa manusia dan dunia tak dapat dimengerti kecuali dengan berarti ditolak pada aktivitasnya. Yang ketiga adalah fenomenologi adalah suatu filsafat transendental yang menangguhkan sikap natural dengan maksud memahaminya secara lebih baik. Yang keempat adalah fenomenologi merupakan filsafat yang menganggap dunia selalu sudah ada, mendahului refleksi sebagai suatu kehadiran yang tak terasingkan, yang berusaha memulihkan kembali kontak langsung dan wajar dengan dunia sehingga dunia dapat diberi status filosofis. Kemudian yang kelima adalah fenomenologi adalah ikhtiar untuk secara langsung menukiskan pengalaman kita sebagaimana adanya tanpa memperhatikan asal-usul psikologinya dan keterangan kausal yang dapat disajikan oleh ilmuwan, sejarawan dan juga sosiolog. Kemudian simpulan dari bab tentang kajian pustaka ini adalah dalam bab ini telah ditinjau di pustaka yang mendalam tentang konsep partisipasi masyarakat dalam konteks penyusunan anggaran pendapatan dan dalam konteks penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dari tinjauan ini beberapa temuan penting dapat disimpulkan. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat dalam APBD. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah implikasi partisipasi masyarakat dalam APBD. Nah, dengan demikian tinjauan pustaka ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, faktor-faktor dan implikasi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Penelitian lanjutan dalam bab selanjutnya akan melangkah lebih jauh untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat dalam konteks ini serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka secara fenomenologis. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dengan pendekatan fenomenologi, yang dimana pendekatan fenomenologi ini berusaha untuk mengkaji tentang pengalaman pribadi daripada orang yang ingin pengalaman pribadi daripada seseorang. Nah, dalam hal ini fenomenologi dia mengkaji terkait dengan pengalaman orang, kemudian itu ditafsirkan dari pandangannya si peneliti. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah wawancara mendalam, yang kedua adalah observasi partisipatif, dan
yang ketiga adalah analisis dokumen, dan yang keempat adalah survei. Nah, yang kelima juga adalah focus group atau discussion atau FGD. Nah, setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, kombinasi beberapa teknik tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Nah, teknik pengujian kredibilitas data adalah yang pertama adalah triangulasi. Nah, dengan menggunakan beberapa sumber data, metode dan informan untuk mengonfirmasi temuan dan mengurangi bias, misalnya menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperkuat hasil penelitian. Yang ketiga adalah verifikasi dengan informan. Nah, melakukan verifikasi hasil temuan dengan informan utama atau subjek penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Yang keempat adalah refleksi dan pemeriksaan diri. Peneliti harus secara terbuka merefleksikan asumsi, keyakinan, dan pengaruh pribadi mereka yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Selain itu, melibatkan pemeriksaan diri dari rekan penelitian atau mentor untuk mengidentifikasi bias potensial dan memastikan objektivitas. Yang keempat adalah konsisten dan juga kesesuaian. Yang kelima adalah member checking, yang di mana mengembalikan hasil temuan kepada informan dan partisipasi untuk mendapatkan umpan balik terhadap interpretasi mereka. Langkah ini dapat membantu memvalidasi hasil penelitian dan memperkuat kredibilitas data. Yang keenam adalah catatan metodologi. Nah, dalam membuat catatan metodologi yang rinci untuk mendokumentasikan langkah-langkah pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi penelitian dan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketujuh adalah pemilihan informan yang representatif. Nah, memastikan bahwa informan yang terpilih mewakili beberapa perspektif dan pengalaman yang relevan dalam konteks penelitian. Hal ini dapat membantu memperluas cakupan temuan dan meningkatkan kredibilitas generalisasi. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama adalah analisis tematik, yang kedua adalah analisis naratif, yang ketiga adalah analisis konten, yang keempat adalah analisis komparatif, yang kelima analisis jaringan, yang keenam analisis regresi atau koneksi, dan yang ketujuh adalah analisis tekstual. Nah, pemilihan teknik analisis harus didasarkan pada jenis data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, dan juga pertanyaan penelitian yang diajukan. Kombinasi beberapa teknik analisis dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Nah, kemudian yang terakhir adalah simpulan dalam metode penelitian ini adalah membahas perencanaan dan pendahuluan untuk penelitian yang akan dilakukan tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan persepsi individu masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan APBD di tingkat daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Nah, pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD dalam konteks tata kelola keuangan publik yang inklusif. Tinjauan singkat tentang landasan teoritis serta literatur mengenai partisipasi masyarakat, proses penyusunan APBD, dan metode fenomenologi sebagai pendekatan penelitian juga disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dalam konteks penelitian. Nah, dengan demikian bab ini membuka jalan untuk analisis yang mendalam tentang pengalaman partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD, serta memberikan landasan yang kuat bagi penelitian lanjutan dalam bab-bab selanjutnya. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi kita bersama. Dan apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya kurang dimengerti, saya mohon maaf, karena sebagai manusia biasa pasti saya tidak luput daripada kesalahan. Nah, mungkin demikian sedikit bafeto ilmiah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.